Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini, gue bakal bahas materi mengenai Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Nah, Statement of Cash Flow atau laporan arus kas merupakan rincian yang menunjukkan berapa sih jumlah pemasukan dan pengeluaran suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai inflow dan outflow kas ya dalam suatu periode akuntansi. Nah, jadi laporan ini adalah laporan yang digunakan untuk menunjukkan berapa uang yang masuk dan uang yang keluar dalam suatu periode tertentu di suatu entitas tertentu. Nah, tentunya selain daripada bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, laporan arus kas, informasi yang ada di laporan arus kas itu juga sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, baik eksternal maupun internal ya. Misalkan investor, kreditor, dan sebagainya. Itu sangat-sangat bermanfaat bagi mereka untuk melihat statement of cash flow suatu perusahaan. Jadi mereka bisa tahu nih gimana kondisi kas perusahaan tersebut ya. Oke, next kita ke activities yang ada di statement of cash flow. Itu ada operating, investing, financing, dan non-cash investing and financing activities. Nah, untuk yang operating dulu, operating activities ini adalah seluruh transaksi dan peristiwa yang menentukan net income. Jadi dia ada penerimaan maupun pengeluaran ya. Kalau penerimaan kas yang termasuk dalam operating activities itu ada penjualan inventory, pendapatan bunga maupun dividen. Sedangkan untuk pengeluarannya itu termasuk dalam pembayaran untuk membeli inventory, bayar gaji, pajak, bunga sewa, dan beban lainnya. Untuk gampangnya, yang termasuk ke dalam operating activities itu adalah semua yang masuk ke dalam akun current asset dan current liabilities ya. Ini untuk cara cepat atau cara gampang lah buat kalian hafal. Yang mana aja sih yang masuk ke operating activities? Nah, yang masuk itu biasanya adalah akun-akun current asset dan current liabilities. Nah, untuk investing activities itu adalah yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan PTE ya, tanah, gedung, peralatan, dan aset lainnya. Atau bisa juga pembelian dan penjualan instrumen keuangan ya, instrumen investasi yang tidak untuk tujuan trading, yang tidak termasuk dalam current asset. Investasi yang tidak termasuk dalam current asset itu masuk ke investing activities. Jadi untuk cara gampangnya itu biasanya non-current asset itu termasuk dalam investing activities ya. Jadi misalkan kayak plan aset ya, land, building, vehicle, kalau mau beli, mau jual, itu masuk ke investing activities. Terus kayak investasi-investasi jangka panjang yang tidak bertujuan untuk dijual dalam jangka waktu pendek atau trading, itu masuknya juga ke investing activities. Nah, selanjutnya itu ada financing activities. Financing activities ini transaksi dan peristiwa kas dari pemilik dan kreditur. Biasanya kalau penerimaan kasnya itu dari penerbitan saham, obligasi, kalau pembayarannya itu bisa untuk pembelian saham treasury, penembusan obligasi, dan pembayaran dividen. Cara gampangnya itu kalian hafalnya itu bisa dengan menghafalkan semua transaksi yang berhubungan dengan non-current liabilities dan equity. Jadi akun-akun non-current liabilities dan equity biasanya masuk ke financing activities. Oke. Next itu ada non-cash investing and financing activities. Nah, ini berarti aktivitas yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, tetapi bukan cash flow atau kas perusahaan. Contohnya nih, peralatan yang dibeli dengan hutang wesel atau tanah yang diperoleh dengan penerbitan saham. Nah, jadi kan mereka belinya ini nggak pakai cash ya, nggak pakai uang, tapi pakai penerbitan saham atau pakai hutang. Nah, ini masuknya ke non-cash activities. Oke. Kalau yang misalkan nih, eh, peralatan dibeli dengan menggunakan
uang tunai sebesar $10.000. Nah, itu baru masuknya ke activities ini. Berarti tadi peralatan ya. Peralatan itu masuknya ke investing activities ya, karena dia non-current asset. Oke. Sebaliknya kalau misalkan dibelinya dengan non-cash, itu masuknya ke aktivitas yang ini. Oke. Lanjut. Ini untuk metode pelaporan laporan arus kas. Itu ada direct dan indirect. Kalau direct itu berarti metode langsung, indirect metode tidak langsung ya. Nah, ini nanti kita akan lihat ya contoh laporan arus kasnya itu seperti apa untuk kedua metode ini. Secara teori dulu, sebenarnya basically kedua metode ini akan menghasilkan hasil yang sama. Endingnya itu pasti sama. Hasilnya itu pasti segitu. Cash endingnya, cash beginningnya, semua total yang ada di masing-masing activities, operating, financing, maupun investing itu pasti akan segitu. Hanya beda metode saja. Dan bedanya itu pun hanya di operating activities ya. Jadi untuk investing, financing, dan non-cash activities itu semuanya sama. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa kalau indirect method itu biasanya lebih disukai oleh perusahaan, lebih disukai oleh yang buat laporan tersebut, karena dia lebih mudah untuk dibuat. Sedangkan kalau direct method itu lebih disukai oleh pemakai laporan keuangan. Karena kenapa? Karena lebih gampang dibaca. Karena dia udah secara langsung melampirkan berapa sih cash inflow dan cash outflow-nya. Terpampang jelas di direct method. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat ya contoh laporan arus kas metode indirect dan maupun metode direct ya. Nah, untuk indirect method bisa kalian lihat ya. Untuk di operating activities-nya dijabarkan seperti ini ya. Jadi dia net income adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Lalu kalau misalkan yang direct method, dia itu jelas nih, cash inflow-nya berapa, cash outflow-nya berapa. Makanya dia lebih disukai oleh para pemakai laporan keuangan atau para user. Karena lebih gampang dibaca, lebih jelas duit masuk, duit keluarnya berapa. Kalau misalkan indirect method, itu dia lebih disukai oleh yang bikin laporan ini. Atau perusahaannya ya. Karena lebih gampang dibuat. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.